Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar melihat taman. Sudah lama saya berceramah, baru ini pembawa acaranya kepala hutan. Kemudian dimuliakan Allah, warga binaan Rutan Salemba, Rutan kelas 1. Tidak semuanya ada di depan saya, ada di masjid, ada di ruang-ruang sana. Saya menyapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Walaupun kita tidak berjumpa langsung bertatap muka, bagi yang melihat monitor, maka jangan bersedih hati. Kadang wajah di monitor jauh lebih baik daripada langsung. Pagi ini Ibu Dirjen ada urusan keluar kota, jauh. Tempatnya di mana? Tidak saya kasih tahu, karena saya pun lupa. Tapi perjalanan beliau tunda nanti sore karena ingin berjumpa dengan kita semua pada siang hari. Mudah-mudahan kebaikan ini dibalas Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Gubernur sibuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu weekend. Mestinya mereka dengan keluarga pergi ke danau, pergi ke bukit. Tapi hari ini mereka khususkan untuk berjumpa dengan kita. Ini infak waktu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan pula buat mereka. Yang lain tak dapat saya sebutkan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang hidup ini misteri Bapak Ibu. Semua tidak terduga. Seperti mimpi yang tak bisa direquest. Yang ditanam mangga, yang diharapkan berbuah mangga, tapi ternyata yang ada di depan kita melon. Mangga 2 batang. Artinya apa? Tangan mencincang, bahu memikul. Kalau padi kau tanam, maka tumbuh juga rumput. Apatah lagi rumput itu yang engkau tanam, maka tak mungkin tumbuh padi. Kalaulah orang menanam rumput tumbuh padi, tidak ada lapangan golf. Oleh sebab itu maka kita dijadikan Allah makhluk yang bertanggung jawab, tapi tidak semua dapat kita kontrol. Makanya kalau dia sudah terjadi, jangan pernah berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Kata Nabi SAW, sekali kalau, maka di situ setan masuk. Saya pernah bertemu dengan bapak-bapak stres. Awalnya dia beli tanah, tanam kelapa sawit, dipupuk, disiram, dirawat, dibersihkan keliling rumput-rumputnya. Setelah 3 tahun buah pasir. Begitu mau dipanen, yang manen orang lain. Pas mau dipanen, apa kata pemilik tanah? Ini semua sawit punya saya, surat tanahnya saya, tapi saya yang beli, surat kamu palsu. Sejak itu di dalam kepalanya berkalau-kalau. Kalaulah dulu gak beli tanah, kalaulah dulu tidak beli sawit, kalaulah dulu tidak tanam sawit, kalau. Akhirnya malam jam 2 malam tidak bisa tidur, mata terbuka. Kalaulah dulu berkalau. Akhirnya pergi ke psikiater. Psikiater memberi obat, 1 sumpit, 1 tas obat dikasih. Begitu dimakan pil tidur, alhamdulillah Ustaz Somad, saya pun bisa tertidur. Begitu dosis pil tidur habis, bangun, kalaulah dulu tidak bisa, kalaulah dulu, kalau. Akhirnya karena banyak makan obat, muncul penyakit baru, kena buah pinggang. Ternyata obat tidak menyelesaikan masalah. Kadang kita pergi ke psikiater, Pak psikiater, saya ini penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Sudah berapa lama kamu tidak tidur? Sudah 2 hari nggak bisa tidur. Ini obatnya. Padahal psikiater itu dalam hatinya, kau masih syukur 2 hari. Aku udah 2 bulan nggak tidur. Setiap kita ini punya masalah.
Hanya kadang kita memikirkan masalah kita, yang kita anggap kita yang punya masalah, orang lain tidak masalah. Enak ente ya, kemana-mana, jalan ke kota, jalan ke mall, gak ada masalah. Aku punya masalah, malu ketemu orang. Masalah ente apa? Bisul di kening. Mau kemana-mana jumpa orang, malu. Akhirnya aku di rumah aja. Ente enak pergi kemana-mana. Apa kata yang pergi jalan-jalan? Yang enak ente. Ente kan gak tahu bisulku di mana. Aku dari tadi gak duduk. Kenapa? Di sini. Jadi sebenarnya kita ini semua punya bisul. Oleh sebab itu jangan pernah merasa akulah yang punya masalah. Tidak, kita ini semua. Di antara kita ini siapa yang paling besar masalahnya? Sudah pergi bolak-balik ke Makkah haji, tapi tetap juga difitnah orang. Apa tuh Pak Haji? Hari ini beliau datang kemari untuk menunjukkan bahwa beliau tidak ada masalah. Haji Muhyiddin ada bersama beliau. Tidak ada Haji Muhyiddin. Banyak yang rindu pada Haji Muhyiddin. Dan beliau tidak sendiri, ditemani pula istri beliau yang di dalam sinetron itu. Mana dia Pak Haji Muhyiddin? Masya Allah. Berdiri dulu ibu. Masya Allah. Hadir bersama kita. Selama ini kalau kita mau jumpa raja itu panggilannya sultan. Sultan Hamengkubuwono, Sultan Brunei Darussalam. Payah kita jumpa. Hari ini enak kita berfoto sama sultan. Sultan Jorki ada bersama kita. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah terlintas di pikiran saya bahwa kita akan bertemu dengan Ibu Dirjen, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, kemudian Haji Muhyiddin beserta. Ini semua adalah nikmat karunia Allah. Kita hanya bisa balas dengan ucapan Alhamdulillah. Siapa yang memprakarsai acara ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya datang, duduk, diam. Habis itu baru disuruh bicara. Kita tidak bisa balas budi baik mereka. Yang diminta untuk naik ke atas memberikan kata sambutan, pertama Bapak Karutan, yang kedua Ibu Dirjen, kemudian saudara kita Qori membaca Quran, yang keempat Ustadz Abdul Somad. Hanya 4 yang diberi mikrofon untuk bicara, tapi yang berjasa banyak. Dan mereka tidak disebut. Bapak protokol, Bapak Karutan tak ada menyebut mereka. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang tenda. Tak ada nama mereka disebut. Tapi andai mereka tidak memasang ini, apa yang terjadi? Oleh sebab itu kita doakan mereka yang berjasa pada acara ini. Doanya singkat saja. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, saudara. Nah, jadi apapun yang diberikan orang tak dapat kita balas. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu fakafiuhu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan mereka. Doakan. Makanya kalau kita bangun malam-malam berdoa, doa yang pertama ring 1 orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu ring 2 istri dan anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga ring 3 kawan-kawan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazi nasabaquna bil iman. Habis itu baru doakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin maupun belum sunat. Jangan sampai doa di kapling-kapling. Zaman Nabi dulu ada orang berdoa di kaplingnya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Apa ente doa pergi kapling-kapling, kata Nabi? Doakan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, min masyariqil ardi ila magharibiha, dari timur sampai ke barat. Ustaz Somad iyalah enak, dia kan lama kuliah di Arab. LCMA, mana nama saya? LC detail 4 tahun di Mesir, MA S2 2 tahun di Maroko. Saya sebenarnya mau ngasih tahu saya lama di Arab itu. Tak tahu kalian saya ini lama di Arab. S1 4 tahun, S2 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun.
Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tak tahu kalian, saya lahir di Makkah, besar di Makkah. Kalau cuma lama di Makkah, besar di Makkah, Abu Lahab, Abu Jahal lahir di Makkah, besar di Makkah, mati di Makkah. Tempatnya di mana? Neraka Jahanam. Yang dilihat itu bukan di mana kau besar, di mana kau lahir. Yang dilihat adalah iman dan amal soleh, bukan somat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Ini penuh dengan topeng semua, pakai peci, pakai sorban, pakai koko, mana-mana. Siapa itu? Ustaz itu. Ngaku-ngaku. Udah duduk ngaku. Apa yang dianggungkan? Tak tahu. Yang dipandang Allah hati di dalam. Tapi jangan gara-gara ini lantas besok gak mandi pagi. Tanya, kamu gak mandi tadi? Allah memandang hati kita. Karena Islam mengajarkan kesucian. Judul tema Sholat Somat tidak boleh keluar daripada tema generasi bangsa yang Qur'ani. Generasi dulu kakek kita, ninggal kakek kita, ayah kita, ninggal ayah kita, sekarang kita. Kalau kita mati, anak kita, habis anak kita, cucu kita. Itu namanya generasi. Bahasa kampung saya, generation. Generasi. Apa maknanya? Kita ini macam tanaman, hijau, setelah itu kuning, layu, mati. Kita ini seperti bunga, kuntum, mekar, wangi, harum, indah, layu, kuning, mati. Abdul Somad sudah umur 41 tahun, walaupun kelihatannya seperti 27. Sudah mulai layu. Kemarin ketemu dengan kawan-kawan yang sama SMA dulu, reuni 20 tahun tidak bertemu. 20 tahun tidak ketemu. Pertanyaan yang pertama ditanya, anak kamu berapa? Ada juga satu yang iseng, bini kau berapa? 20 tahun tidak ketemu, pertanyaannya, anak kau berapa? Nanti 10 tahun lagi, 30 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kau udah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, otak, kanker, segala macam. 40 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kubur Somad di mana? 50 tahun tidak ketemu, pertanyaan berubah. Waktu itu umur sudah 70, 80. Pertanyaannya apa? Kau pakai pampers merek apa? Ini namanya generasi. Artinya kita generasi anak bangsa. Ini bermacam suku bangsa ada di sini. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu, ada Minangkabau. Kita tidak pernah request. Apa pernah kita request sebelum kita lahir datang malaikat bawa kertas? Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Saya dibawa malaikat roh saya masuk ke dalam perut mak saya, kebetulan orang Melayu. Mak saya orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Tapi bapak kebetulan dibawa ke dalam perut orang Jawa, lahir sebagai orang Jawa. Pripun kapari api wis pelan-pelan dinoran teko kene. Kebetulan masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di tempat dipimpin oleh Bapak Haji Musa Rajeksa. Dulu saya manggilnya Bang Ijek aja, Bang Ijek. Sekarang tak berani, udah wakil gubernur. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara, maka kau pun jadi orang Batak. Ya aduh, alak kita sesudah. Oh, lo masuk deh di Batak. Tiba-tiba kau masuk ke dalam perut orang Sulawesi, kau pun jadi orang Makassar, apa Kareba. Masuk ke dalam perut orang Cina. Nah, belum belajar bahasa Cina. Artinya apa? Apapun bangsamu, apapun sukumu, engkau adalah manusia. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Tuhan antara suku-suku yang bermacam ragam ini. Siapa yang paling mulia? Menurut Al-Quran, inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Tak
Takut kepada atasan, kamera CCTV kabelnya dimakan tikus. Takut kepada pemeriksa, ini ada bapak bersama kita, Inspektorat Jenderal, pengawas. Ingat, pengawas juga akan mengantuk. Tapi ada yang tidak mengantuk. Siapa dia? Dibaca selalu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh, itu arti la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk, wala naum, dia tidak tidur. Itu maknanya. Makanya kalau baca ayat kursi, baca terjemahnya. Seperti qori kita tadi, baca ayat, baca terjemahnya. Ini baca ayat kursi, disangkanya ayat kursi itu mantra bim salabim abrakadabra. Baca ayat kursi ketika mati lampu takut hantu. Dia bukan mantra. Dia kalau dibaca bangkit semangat kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada yang lain, la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum, dia yang mengatur aku, detak jantungku, hembusan nafasku, langkah kakiku, suaraku, dia yang memberikan. Kalau tidak, tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billah. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa memberikan pertolongan kalau dia tidak ridha, tidak izin? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia perbuatan aku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hebat kuasa dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sanggup tak dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu kalau kau baca dengan pengetahuan yang sempurna, dengan iman yang kuat, terhunjam ke dalam otak, tangkai jantung hatimu, maka hantu pun takut kepada kau. Tapi karena ulah perbuatanmu sama macam hantu, hantu pun tak boleh. Ada orang kerasukan setan, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hantunya bukan lari, malah ketawa. Kenapa ketawa? Masa sesama hantu musir? Jadi bukan masalah gunnya, tapi masalah man behind the gun. Orang yang menggunakan senjata itu. Bukan masalah ayat kursinya, tapi imannya, keyakinannya. Maka ayat kursi dibaca setelah selesai sholat zuhur, dibaca selesai sholat asar, dibaca selesai sholat maghrib. Kalau dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Selesai asar, dijaga sampai maghrib. Baca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca setelah isya, sebelum tidur, dijaga sampai subuh. Tadi kata Pak Kepala Rutan, Ustadz Somad, tolong duduk sebentar. Kita nanti makan dulu baru acara, tapi Ustadz duduk dulu sebentar. Kenapa Pak? Nunggu Ibu Dirjen. Ibu Dirjen kenapa? Sedang berzikir. Rupanya panjang zikirnya. Saya pendek aja, semua. Rupanya Ibu Dirjen zikirnya pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang orang kita ini kan cepat-cepat aja. Bahkan ada yang tak berzikir sama sekali. Sampai ngomong, macam ayam nampak beras. Bayangkan, sudah dirjen, punya kekuasaan, punya jabatan, masih lama zikirnya. Lama saya termenung tadi waktu Pak Karutan bilang, mohon maaf Pak Ustadz masih zikir. Dalam hati saya, beliau yang punya jabatan zikirnya lama, aku yang non-job zikirnya cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi bangsa yang model apa? Yang Qur'ani. Sekarang Quran dijadikan sebagai alat untuk nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati itu naik. Gimana ini Quran? Quran diturunkan bukan untuk mahar nikah. Quran diturunkan sebagai pedoman hidup. Kalau bahasa orang Riaunya, way of life. Way, jalan, life, jalan hidup. Aku banyak dosa Pak Ustadz. Jangankan engkau, Nabi Adam saja banyak dosa. Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, jangan kau dekati pohon ini. Tapi Adam silap, khilaf dan salah. Dia bukan mendekati, makan, dia makan buah itu.
tapi dia tetap bertaubat. Doanya ada dalam Quran. Saudaraku semua warga binaan hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Siapa yang tak berdosa di antara kita? Yang tidak berdosa itu cuma 3. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun. Makanya kalau mau buat dosa waktu tidur itu dah. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anak kecil gak berdosa. Makanya kalau nampak kelihatan ada anak kecil lari-lari di masjid, biarin aja. Kenapa? Dia sedang menghabiskan masa-masa amal gak dicatat. Yang ketiga, yang gak dicatat amalnya, yang gak ada dosa, anil majnun. Majnun udah tahu semua, terjemahannya crazy man. Nah sekarang kalau mau gak berdosa, pilih 3. Tidur atau kecil. Tapi tidur kita udah lama bangun, kecil kita sudah lama akil balik. Pilihan tinggal 1. Pilihan tinggal 1. Rumah sakit jiwa. Tapi sebelum masuk rumah sakit jiwa, saya pesankan, saya pernah juga ceramah di rumah sakit jiwa. Sebelum masuk ke dalam, yakinkan bahwa engkau memang betul-betul sadar bahwa engkau adalah orang yang waras. Karena begitu kita masuk ke dalam, baru di pintu sudah ketemu orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam, ketemu lagi. Dia ketawa, Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam ruangan, ketemu lagi. Bapak gila ya? 5 orang nyebut kita gila, kita mulai ragu. Siapa yang gila sebenarnya? Maka yakinkan bahwa engkau benar. Karena saking banyaknya orang yang batil, sehingga orang yang betul ragu. Siapa yang betul, siapa yang batil. Batil, betul, betul, batil, batil, betul, 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 batil. Ustaz Somad, jangan ceramah keras-keras. Saya tidak radikal, saya tidak keras. Suara saya aja yang keras, hati saya lembut. Maka inilah saya, selama benar menurut Quran, selama benar menurut Sunnah, selama benar menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau salah saya menurut hukum, tangkap, sebutkan pasal yang saya langgar. Kalau salah saya menurut agama, panggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Selama yang kau lakukan benar, maka yakinkan dirimu benar. Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Oleh sebab itu maka ini kita sekarang Quran, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Ustadz balik ke cerita awal Quran jadi akad nikah tadi gimana? Jangan-jangan nikah kami kemarin bermasalah. Tidak, nikah kalian sah. Tapi memuliakan Quran bukan disampul dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati dari Jepara, lalu kemudian diletakkan di ruang tamu, dipaku 4 pojok. Setiap tamu yang datang melihat seperti melihat kucing. Ini apa ini? Ini mahar pernikahan kami dulu, pernah dibuka. Bukan itu tujuannya. Quran bukan diturunkan baca, tapi baca Quran bukan cuma baca Arabnya, baca terjemahnya. Masya Allah, qari kita tadi menunjukkan. Mohon maaf Pak Karutan, tadi memang asli petugas di. Saya tanya duluan karena saya pernah ceramah. Lihatlah pegawai kita hebat baca Quran. Rupanya selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi qari kami undang, kami kasih seragam. Rupanya pemain naturalisasi. Tapi di Rutan Salemba, Masya Allah, asli original, pemain inti. Luar biasa. Maka adik-adikku, sahabat-sahabatku, kawan-kawan, jangan segan, jangan malu, belajar sama dia. Baca Quran gak bisa cuman nanti minta bawakan Quran sama adik, sama kakak, toto dibaca sendiri. Gak bisa. Baca sendiri gak bisa. Orang kalau baca Quran baca sendiri, itu salah. Alama, karena yang tertulis itu alama. Tapi kalau dia berguru, dia dengar suara gurunya. Alif lam mim. Oh, gila.
bacanya? Iya bro. Baca. Bukan asal-asal aja. Ini kadang kita sholat di masjid pinggir jalan, imamnya bacaannya waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, ijazah. Gimana? Itu kan ada za, ada za, ada wo, ada ja. 4 itu mirip. La, za, ja, wo. Begitu juga dengan sa. Ada tha, ada sya, ada sa, ada so. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu so, jangan tha. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak salah. Saya suka Ustaz Somad. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Baca Quran, duduk, hatamkan Al-Quran. Kita potong waktu itu dengan baca Quran. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, fitnah luar biasa. Difitnah mau menggulingkan presiden, difitnah mau mengganti konstitusi Pancasila. Masuk ke dalam 4 tahun lamanya, sampai datang setan berbisik. Apa kata setan? Hai Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan saja ke jarimu. Kau tidak ada gunanya. Di kampung halamanmu di Maninjau kau bergelar datuk, sedangkan kau dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo. Hari ini kau dihinakan. Ambil silet itu, ambil, potong jarimu, potong. Setan datang berbisik. Kalau kepada Doktor Buya Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah saja setan datang, apalagi kepada Abdul Somad. Setan datang, hai Somad, maukah engkau jadi kawanku? Tidak, kawanku sudah banyak. Di mana? Di Rutan Salemba. Hai Somad, maukah engkau menjadi kawanku? Ikut aku. Tidak, kawanku di sana ada 5 juta orang. Di mana? Di Instagram. Emang Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Ustaz? Banyak pakai nama Ustaz. Itu yang followernya 5 juta. Saya mau ngasih tahu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang kotor. La yamassuhu, jangan pegang Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Aku penuh dosa Pak Ustaz. Namamu siapa? Lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau kebetulan namanya sama, mohon maaf. Aku banyak dosa Pak Ustaz. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Tapi kalau dosa yang lain diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandinya gimana Pak Ustaz? Yang mana duluan basah Pak Ustaz? Kepala apa kaki? Tergantung. Kalau di kolam renang salto, kepala duluan. Kalau di kamar mandi, tapi bagusnya kalau di kamar mandi, mandi itu kaki duluan. Ambil, siram. Pertama mata kaki, habis itu betis, lutut, pinggang naik. Makanya ada tulisan, judul tulisannya stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kepala yang kena air dingin, maka kepala kedinginan. Jantung menyemburkan darah, ingin menghangatkan kepala. Karena salurannya sempit, maka terjadi letupan. Ya kalau mati, kok setengah mati? Oleh sebab itu, badan jangan terkejut, siram dulu dikit-dikit, mandi taubat. Niatnya Pak Ustaz, aku niat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi, setelah bersih, sholat sunnat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya nggak bisa niatnya Pak Ustaz, nggak usah, dalam hati aja. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Dosanya nggak usah disebut. Ya Allah, aku niat sholat sunat taubat karena sama mantan kemarin. Cukup kita aja yang tahu. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Teman nanya, dosa kau apa? Alah, kau macam gak berdosa aja. Allahu Akbar, besar dosa, Dia maha besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar.
Yang paling bagus baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Saya nggak hafal iftitah, iftitah sunat. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, langsung baca Fatihah. Fatihah pun saya nggak hafal Pak Ustaz. Fatihah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Habis itu baca ayat. Ayatnya terserah apa ayat yang kau hafal. Inna gayanya apa Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika. Nikmat udah besar ku beri. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Berapa banyak saudara kita di Palu, di Donggala ingin hidup, tapi begitu air itu naik ke atas, bergerak itu tanah, habis lumpur naik, hancur semuanya. Ustaz ada ngeliat? Enggak. Ustaz tahu dari mana? Ibu Dirjen cerita. Beliau langsung terbang ke sana, naik pesawat Hercules, melihat langsung bagaimana kejadian di sana. Begitulah kalau Allah, engkau masih hidup. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Fasalli salat. Fasalli salat li rabbika, kepada Allah. Wanhar, kalau kau punya duit berkurban, berbagi. Kalau ada orang yang membenci kau, kalau ada orang yang memfitnah engkau, jangan takut. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, maka dia akan menjadi abtar. Mohon maaf. Tidak layak saya sebutkan terjemah abtar. Abtar artinya putus. Siapa yang membenci engkau, maka putus nikmat daripada dia. Oleh sebab itu maka jangan takut difitnah orang. Yang penting kau lakukan 2 saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga bukan urusan engkau, balikkan kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Makanya kalau kita difitnah orang, dicaci orang, baca itu sering-sering. Inna syani'aka huwal abtar. Tapi jangan di muka dia benar-benar abtar. Allah punya kuasa. Allah kalau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Untuk apa kita membalas? Kalau kita membalas, pembalasan kita belum ada apa-apa. Tapi kalau Allah membalas, tapi doa ini diterima harus bersih. Bersihkan dulu kuku, potong. Kuku potong. Asfaraka kukumu. Inna syaitana yaqudu ma'atala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang pakai kutek, yang saya bingung ceboknya gimana. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kita bertamu makan bakwan. Apa sih resepnya? Enak banget rupanya. Untung cerita ini udah makan. Lu sempat belum makan tadi. Islam mengajarkan bersih. Ini kadang banyak kita lihat perempuan cantik. Oh kan main. Begitu lihat lubang telinga, sarang Spiderman. Makanya kita bangun tidur diajarkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau engkau bangun tidur, jangan masukkan tangan ke dalam bak. Jangan masukkan tangan ke dalam, gak boleh. Jadi gimana? Cuci dulu bersih, baru masukkan tangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tidak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Bersih. Setelah bersih, baca bismillah. Tapi kalau di situ ada lubang WC, nggak boleh ngucap bismillah, karena itu najis, kotor. Jadi niatnya dalam hati aja. Hidupkan keran atau pakai gayung, dalam hati bismillah. Aku ingin lepas dari hadas kecil. Setelah basuh tangan, muka. Ketika tangan, kumur-kumur dulu. Saya baca iklan besar. Ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. La ilaha illallah. Kami sudah diajarkan gosok gigi 5 kali sehari.
Mau sholat subuh, gosok gigi. Mau sholat zuhur, gosok gigi. Mau sholat asar, gosok gigi. Mau sholat maghrib, gosok gigi. Mau sholat isya, gosok gigi. Mau tahajud malam, gosok gigi. Mau sholat duha, gosok gigi. Habislah odol Pak Ustaz. Pakai siwak. Makanya kadang imam-imam meletakkan siwak di kantong. Luruskan shaf, luruskan shaf. Allahu Akbar. Sunnah bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Ternyata batang siwak. Ustaz, kalau siwak diganti rotan bisa nggak? Rotan batang sapu. Ternyata dalam batang siwak ada zat-zat. Sudah diteliti, batang siwak mengandung zat menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Nah, oleh sebab itu manfaatnya luar biasa. Mulut bersih. Habis itu ambil air, tarik ke hidung. Mulut sudah, hidung sudah. Kalau ada yang flu, ada yang pilek, mau demam, tarik ke hidung sampai ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Sakit, tapi keluar dahak-dahak bersih. Ini otak harus menerima oksigen. Oksigen dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak, dibantu dengan memasukkan air ke hidung. Maka hidung bersih. Bulu hidung potong sedikit. Jangan sampai pas ngobrol sama orang, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Tengoknya sarang laba. Bersih. Tangan bersih, mulut bersih, hidung bersih. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau siramkan ke wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Digosok, jangan sampai tidak digosok, karena kalau dia berbulu, ada bulu, air tidak masuk, maka digosok. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai lubang telinga. Telinga bukan, sekarang saya lihat banyak orang wudhu basah, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, habis itu kaki. Ini anak-anak wudhu, coba lihat, hidupkan keran, ditendang-tendang aja ya. Disapu, diusap sampai ke tumit, ini celah-celah, karena tak masuk air wudhu tidak sah, celah-celah, bersih. Kukunya dipotong, kuku dipotong. Ini kadang kita sholat pas mau ruku, Allahu Akbar, tengok kuku kawan macam hantu. Islam mengajarkan bersih, bersih badan. Ketika wudhu nggak boleh bicara. Wudhu nggak boleh bicara. Kenapa? Jaga kekhusyuan hati ketika sedang wudhu. Ini kadang orang sambil wudhu sambil ngobrol. Inilah aku udah ngomong kemarin, jangan. Sebenarnya nggak peduli juga tuh. Bunuh nanti dia. Sambil ngobrol, hati khusyuk. Setelah itu menghadap ke kiblat, la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat, jadikan aku orang yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Sudah kutinggalkan semua dosa-dosa ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadikas, jadikan aku orang-orang yang saleh. Tinggalkan itu semua. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, memperbaiki keimannya, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3, kalau kau bertaubat, kau perbaiki imanmu, kau beramal saleh, diganti Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua. Iyalah, Ustaz Somad kan gak punya dosa. Siapa yang bilang Ustaz Somad gak punya dosa? Dosaku banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi Allah masih menutupi. Abdul Somad, ketika kau bicara depan orang banyak, ketika orang memanggil namamu Ustaz, bukan karena kau tidak ada aib, bukan karena kau tidak ada cacat, karena Allah masih menutupi aib cacat-cacatmu. Ditutupinya pakai apa? 3 lapis Allah menutupi. Pertama singlet, yang kedua koko,
Yang ketiga, sorban. Maka saya pisah. Andai Allah bukakan ini, tengok orang kurus sekali Ustaz. Sekaya-kayanya orang pakai baju cuma 3 lapis, singlet, koko. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan orang kaya, orang demam. Oleh sebab itu maka masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar king, son of money. Raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum khamar, mabuk, narkoba, berzina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil. Anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati. Dan dia down. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam, malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka. Dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikir dia, mimpi aja gosong, apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa. Ada satu lagi namanya Bishri Al-Hafi. Hafi artinya orang tidak mau pakai sendal, karena kata dia kalau pakai sendal hina, tak layak aku pakai sendal. Awalnya pecandu, pemabuk, peminum, pezina, perampok, pembunuh, sampai akhirnya dia sedang mabuk berat. Suatu malam ketika dia mau pulang ke rumah, hujan lebat, air mengalir, nampaknya tulisan kaligrafi Bismillah sedang hanyut. Di tengah mabuknya nengok Bismillah, rabun-rabun ada, dia ambil, dia bawa pulang ke rumah, dia tempel di dinding kamarnya. Dia pun tidur. Saat tidur terdengar suara, hai Bisri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku yang jatuh di embus air, maka sekarang namamu ku angkat setinggi-tingginya. Dia terbangun dan taubat. Maka hari ini, kemarin, besok, ini waktu terus berjalan dan kita akan mati. Mudah-mudahan setelah tausiah ini kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu mimpi masuk neraka, tak perlu nanti nunggu hujan ngambil air hanyut letakkan ke dinding. Tapi kita bertaubat, taubat nasuha. Yang paling penting adalah awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang paling baik adalah mati dalam keadaan husnul. Makanya saya selalu di mana-mana doakan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, jangan lupa nanti walaupun kita sudah ini berpisah, doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, cepat aja dia kita. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2. Berarti saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi khusus di Rutan Salemba harus ada bonus tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat sunnatlah engkau. Ustaz, saya nggak ada hafal ayatnya cuma kul huwallah aja, nggak apa-apa. Baca kul huwallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat malam dari Isya sampai subuh ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Jadi kalau dibuka catatan awalnya, sholat Isya kul huwallah, sholat tahajud kul huwallah, sholat witir kul huwallah, sholat subuh kul huwallah. Keterangan SDA, 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 sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama. Ya Rasulullah, ya ini ada orang, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat, ayatnya apa? Kul huwallah, gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran beberapa kali. Sepertiga. Makanya nanti kalau ada saudara-saudaraku yang sholat jadi imam, ayatnya kul huwallah, ada yang ngejek, kok kenapa ayatnya kul huwallah aja? Aku hafal ayat yang lain bro, cuman aku ingin khatam Quran beberapa kali. Ustaz, ada WA masuk, Ustaz Somad, ya saya setiap kali baca kul huwallah selalu ingat Ustaz Somad ketika mengucapkan kul huwallahu ahad, Allahu somad.
Saya kalau yang WA gitu bapak-bapak nggak apa-apa. Ini anak gadis pula. Godaan setelah sebelum sholat, godaannya khamar, godaannya miras, godaannya narkoba, godaannya harta. Setelah sholat, godaannya setan senantiasa berbisik. Kau yang paling hebat, kau yang paling alim, kau yang paling tobat, kau yang paling. Maka rasakan bahwa dirimu hina, rendah. Tengok tanah, tengok lubang tanah. Engkau dari tanah Abdul Somad, naik ke atas tanah dan kau akan mati masuk ke lubang tanah. Kita ini semua bapak ibu, kita ini semua dari tanah. Betul kita ini dari tanah Pak Ustaz ya. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama, tanah kan beda. Ada tanah bagus, ada tanah sengketa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita itu agak apa? Kau udah tanah sengketa. Jangan. Kita melihat diri kita penuh dengan aib dan cacat. Tuba, berbahagialah orang liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang melihat dirinya penuh dengan aib dan cacat sehingga dia melihat orang lain bersih. Kalau saya nampak adik-adik yang muda-muda, adik-adikku kau masih muda, aku sudah tua, dosaku banyak. Kalau saya lihat bapak yang sudah tua, lebih tua dari saya, bapak sudah tua, amal bapak banyak, sedangkan aku belum tentu sampai tua macam bapak. Kalau lihat mu'alaf, kemarin saya baru dari Jambi mengislamkan suku anak dalam 15 orang, 12 orang. Hai anak-anak dalam, hai anak-anak dari suku anak dalam, kalian baru masuk Islam, amal kalian bersih seperti kain putih yang tak ada noda. Kalian amalnya diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol 2. Mu'alaf yang baru masuk Islam sama pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan dosa-dosa. Maka lihatlah diri sebagai orang yang banyak berdosa. Jangan sangka kalau kau sudah pergi ke Makkah, aku yang paling hebat, aku yang ke Makkah bolak-balik, aku yang sudah haji. Nampaknya Haji Muhyiddin tersinggung kan? Maaf Haji, saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya ngomong apa yang ada keluar dari otak saya saja. Tak pandai saya nyindir, mohon maaf. Makanya kalau ada yang tersinggung dengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada di beberapa tempat ada yang tersinggung, begitu selesai ceramah, dia langsung mati. Bukan karena saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Saya nggak mau nyinggung jamaah. Karena pernah ada pengurus masjid, Ustaz, tolong ngomong nanti ke jamaah, siapa yang sudah bersedekah semen, bersedekah wakaf, bersedekah duit, infak untuk masjid, diminta lagi, maka sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Untuk apa? Karena ada jamaah yang udah sedekah ngambil duitnya lagi. Coba Ustaz ngomong tentang itu. Saya pun ceramahlah. Siapa yang meminta sedekahnya, sudah dia berikan ke masjid, dia minta lagi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir gak datang. Ngapain kita sindir-sindir orang? Ngomong aja apa adanya. Jadi pentingnya bersih, bersih pakaian, tak ada kotoran, bersih tempat, bersih sudah, bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, mandi sudah, wudhu sudah. Ada yang belum bersih, hati bersarang, dendam, marah, hasad, dengki, busuk hati. Untungnya pemerintah Jepang belum menemukan alat detektor penyakit hati. Andai ada alatnya seperti detektor logam, setiap kita lewat, tem, Ustaz buka ikat pinggang, tem, Ustaz buka cincin, sudah lewat lagi, tem, rupanya lutut besi. Pak, apa yang besi? Sudah ada semua. Kenapa berbunyi? Kau tak tahu lututku besi ya? Bayangkan kalau Ustaz Somad ceramah di Rutan Salemba, cerita tentang mari bersihkan hati. Rupanya tadi Pak Kepala Rutan memasang detektor penyakit hati. Pas Ustaz Somad lewat tertulis busuk hati 90%. Bersihkan hati dari hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ustaz Somad, saya paling sakit hati sama tetangga saya itu. Kenapa? Mobilnya baru, sudah baru, kacanya hitam, nggak pernah dibuka. Kalau lewat ten-ten,
Tapi saya yang paling sakit sama itu Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya bang, tinggi, tak dapat duit dari mana? Mungkin ngambil tuyul. Tapi yang paling sakit hati saya sama yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Orang yang hasad hanya menyiksa dirinya. Kita tidak pentingkan urusan orang, yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Maka kita bersimpuh sujud dan berkata, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Filosofi salat, jangan pandang kanan kiri, jangan lihat muka belakang, lihat fokus pada tempat sujud. Makanya kalau salat jangan pakai baju yang bertulis-tulis. Kalau salat pakai baju seperti saudaraku putih. Ini salat pakai baju bertulis. Sudahlah terlambat datang, sholat di depan orang banyak. Hari Jumat, lambat datang, langsung di depan orang banyak. Tertulis di baju kaos, emang masalah buat lo? Oleh sebab itu maka pakai baju putih, bersih. Kenapa pakai baju putih Pak Ustaz? Kalau pakai baju putih, cepat nampak kotornya, cepat nampak dakinya. Kalau pakai baju hitam, kotornya nggak nampak, kawan nggak tahan. Ustaz nyindir yang baju hitamnya? Enggak, jangan tersinggung, karena saya kasih tahu dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersih maka kau bersimpuh di hadapan Allah, duduk antara dua sujud. 8 yang kau minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni warzuqni. Oh, lupa pula. Itu yang kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum salam kau berserah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyatul, semua penghormatan, kemuliaan, puji-pujian. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawat, doa-doa. Tayyibat, semua yang baik-baik, bukan punya engkau, punya Allah. Abdul Somad, kalau Allah mau diangkatnya engkau setinggi-tingginya, tapi kalau Allah mau dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, engkau yang punya kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat tilang sudah datang. Setelah itu barulah kau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi wajib dijawab, semua menjawab. Salam yang kedua ini yang enggak boleh dijawab. Salam imam waktu salat. Assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab. Yang ini bilang waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, ketika Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, ada saudaraku dari Rutan Salemba yang datang ke Pekanbaru Riau. Dulu Ustaz Somad pernah ceramah waktu saya di sana. Aku cinta kepada dia. Hari ini aku ziarah ke makamnya. Ucapkanlah salam di makam Abdul Somad. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakum wal afiyah. Kalau kau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Salam itu kau ucapkan, tapi kau tak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sampai aku menjawab waalaikumsalam, kau bukan pulang, mati kau tak. Artinya apa? Kita di sini hanya sementara, sampai akhirnya kita mati. Kita jaga kesucian badan, tempat, sampai buang air kecil, airnya najisnya bersih. Sampah-sampah, Islam agama yang bersih. Bersih badan, bersih pakaian. Setan, malaikat, kalau busuk, bau, kotor, setan dekat. Tapi kalau harum semerbak, malaikat mendekat. Makanya kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Karena orang yang makan itu bau busuk, setan dekat, malaikat menjauh. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak mau mendekat? Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Apalagi bau yang dimakan jengkol, petai, belacan, bawang merah, bawang putih, tak gosok gigi 3 hari. Ayatnya kalau surah Bin-Nas. Kawan pertama sedang khusyuk berdoa, lama-lama tengok live nih.
Oleh sebab itu maka zikir kalau menghadap tidak mungkin langsung minta, tak mungkin langsung minta, ada basa-basinya. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi seabdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target. Saya target hari ini istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, la haula wala quwata illa billah 1000. Jadi dengan itu kita bisa memotong waktu yang panjang. Hari ini kau harus baca Quran 1 juz, salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat wudu, sehingga bernilai ibadah kita. Buya Hamka 4 tahun keluar satu tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ada Said Kutub dimasukkan keluar satu tafsir fi zilalil Quran. Yang bisa nulis, yang tak bisa menulis zikir diperbanyak. Subhanallah, subhanallah. Jadi bukan ngobrol tak tentu arah. Subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, bro, gimana keadaan Syahrir? Subhanallah, subhanallah. Aku belum habis lagi 1000 nih. Habis subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Gimana kita jalan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu barulah berdoa. Ustaz Somad iyalah enak, dia kan lama kuliah di Mesir, bisa bahasa Arab. Kami enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa yang pakai bahasa Arab 4 aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzubillah, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa kita. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan istriku, selamat saudaraku. Anakku sedang sekolah di luar, ya Allah. Jangan sampai dia pas ngambil duit di ATM tiba-tiba datang, ya Allah, hipnotis menepuk bahunya, tatap mataku, tatap mata. Jangan sampai istriku dipelet orang, jangan sampai saudaraku dianiaya orang, jangan sampai jauhkan negeri dari malapetaka bencana musibah. Ustaz, saya kalau doa bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz. Kamu orang apa? Saya orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki gue seperang-perang dia bujurnya orang Jawa. Gue ngalor gedung etan iki. Aku bukan orang Jawa Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau, orang Padang Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Minang. Iko banyak banana mintakan dan pertama kalau balakinan kedua kalau babinang sampai baca dulu. Minta kepada Allah SWT. Allah Maha tahu. Ini ada yang sombong gak mau berdoa, sholat pun gak mau, doa pun gak mau. Ente kenapa gak doa? Ngapain doa? Yang lama aja belum dikabulkan. Orang yang mau doa itu sombong, rendahkan diri meminta kepada Allah. Doa itu disebutkan, itu apa disebutkan? Allah kan Maha tahu. Dia tahu apa yang di hati kita. Kita berdoa bukan untuk Allah, Allah Maha tahu, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ini ada yang berdoa mulutnya diam aja. Ente minta apa tadi? Ya Allah, sebenarnya mana yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Sebutkan. Tapi kalau nyebutkannya jangan terlalu detail. Ini ada yang nyebutkan terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan dekat dari perumahan Pemda, sebelah kiri jalan raya. Harga masih tinggi. Minta kepada Allah, bangun di tengah malam. Yang menenangkan hati bukan pil anjing gila, yang menenangkan jiwa bukan narkoba, yang menenangkan jiwa bukan khamar. Dia penyakit, begitu dosisnya habis jiwa akan kacau. Ala bidzikrillah, suci, bersih, salat, zikir, baca Quran, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka tenangkan jiwa kita dengan mengikut generasi bangsa yang Qurani menuju pribadi sukses berkarakter. Karakter itu apa? Berakhlakul karim. Kenapa Ibu Dirjen tidak mau berdiri di depan? Padahal beliau yang paling tinggi jabatannya, membawahi 600 lapas seluruh Indonesia. Kenapa tidak mau berdiri di depan? Beliau tidak mau membelakangi wakil gubernur, membelakangi ustadz. Maka beliau berdiri pun dia tidak mau. Kenapa?
tidak mau lebih tinggi. Bahkan tadi ketika mau makan tadi, datang staf nanya saya, Ustadz Somad, di meja ini boleh perempuan atau harus laki-laki semua? Kata saya, perempuan gak apa-apa, asal jangan bencong. Bayangkan, nanya dulu, boleh gak perempuan? Apa salahnya? Bukan kami berdua-duaan, ada yang lain. Saya bilang gak apa-apa, silakan perempuan. Pas mau foto, boleh foto Pak Ustadz? Boleh, tapi laki-laki harus ada. Karena kalau langsung perempuan nanti di crop, di foto, langsung di upload di internet, Ustadz Somad punya bini baru. Akhlak itu yang kita kenal. Jumpa orang kaya, kayanya lupa. Jumpa orang ganteng, gantengnya lupa. Tapi kalau berakhlakul karimah, sopan santun, kalau ada orang kaya, orang ganteng, cakapnya kasar, menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga. Maka dibuat judulnya sukses berkarakter. Karena ada orang sukses tidak berkarakter, ada orang berkarakter tidak sukses. Yang lebih parah, sudahlah tidak sukses, tidak berkarakter. Cocoknya dicampakkan aja ke Kali Ciliwung. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah. Orang yang bertatu, mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertatu kan, sholat bapak tidak sah. Menangislah dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustadz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Ustadz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi, orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum. Gak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadi. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Ustadz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci kain. Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci, mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba diberikan sedekah, tidak diterima Allah. Dibawa ke Makkah,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum Adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kan ku nanti. Hanya istri soleha. Jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku kan tetap menantimu di sini. Akan menanti, dia tetap menunggu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti di sana. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orangnya ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit. Yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari kemarin makan. Makanya dulu sehat. Yang pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai, datangnya, please forgive me. Ustaz, saya ditahan. Oh tidak. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat, kita gabungkan pendapat 4 mazhab? Jangan. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk rukhas, main-main mazhab. Pokoknya saya berpegang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab, guru-guru kami mazhabnya Maliki. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Beda mazhab Maliki Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu, air 1, 2, 3, nanti air untuk telinga 1, 2, 3. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Basah tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak. Kalau bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya, barakallahu lakuma, kena ujung. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan enggak ada syahwat. Pengantinnya jelek enggak bersyahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i, karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab.
Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU. Kata Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter, menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halakoh lingkaran, habis maghrib ke isya ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar. Magai, bayangkan petugas kita aja qori bagus, belajar, ada pengajian, disediakan ustadz memberikan tausiah, datang duduk dengar diam, datang duduk dengar diam, ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Ente kenapa tidur? Tidurnya adalah ibadah. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan. Di mana-mana saya sampaikan 3. Pertama tausiah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga kita tutup dengan doa bersama peduli korban bencana alam Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan yang hatinya risau diberikan Allah ketenangan, yang keluarganya di luar sana kacau balau diberikan Allah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijauhkan daripada pergaulan bebas zina narkoba, yang ada di sini diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati dan kembali nanti ke masyarakat menjadi orang yang sukses dan berkarakter. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Palu wa Lombok. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Palu, di Lombok, waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar ya Allah. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang yang keluar dari mulut mereka, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Masa lalu kami kelam banyak dosa dan salah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Aib cacat kami tutupi di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Anak-anak kami jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Dulu ketika anak kami lahir, kami yang membisikkan ke telinganya asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak ingin minta banyak dari anak kami itu, kami hanya ingin saat kami mati meregang nyawa, mereka lah yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali-walidina, ayah kami yang sudah berpeluh habis tenaganya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, meregang nyawa dia melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium, tapi sebagian dia sudah meninggal dunia. Kami hanya dapat berkata Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami begitu banyak, tak ada yang dapat mengampuninya illa anta, kecuali Engkau saja ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Saudara-saudara kami yang lajang, mudahkan rezekinya, berikan dia kelapangan hati, bisa dia menikah, melanjutkan hubungan keluarga yang baik-baik ya Allah.
Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan umat kami, selamatkan saudara kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Dan jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat kami meninggalkan dunia ini, yang ingin yang kelahir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.